Hai, selamat datang di channel Jamtek ID, channel yang membahas seputar dunia elektro dan teknologi. Kita ketahui bersama bahwa listrik merupakan aspek penting penunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Sehingga tanpa adanya listrik, kehidupan akan terasa sepi, hampa, dan bahkan terasa sangat kosong. Agar kehidupan tidak sepi dan aktivitas dapat berjalan dengan normal sebagaimana mestinya, terdapat berbagai macam pembangkit listrik yang digunakan. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang bisa memproduksi atau menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut dihasilkan dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Pada umumnya, pada pembangkit listrik, energi yang dihasilkan memiliki skala yang besar sehingga mampu memasok listrik ke berbagai daerah. Dan generator menjadi bagian utama dari pembangkit listrik, yang mana generator merupakan mesin berputar yang berperan untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi. Lantas, apa saja macam-macam pembangkit listrik itu? Berikut macam-macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disingkat dengan PLTA adalah suatu alat pembangkit listrik yang sangat terkenal keberadaannya, terutama di Indonesia. PLTA memanfaatkan air untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Pembangkit listrik ini sangat erat kaitannya dengan waduk, danau, bendungan, dan sungai, di mana air tersebut berfungsi untuk menggerakkan turbin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan disebut dengan hidroelektrik. PLTA merupakan salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan, sebab pembangkit listrik ini tidak menyebabkan polusi dan bebas emisi karbon. Selain itu, PLTA juga memiliki kapasitas daya yang besar. Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut berasal dari uap hasil pemanasan kettle atau boiler yang menggerakkan turbin pada generator. Sehingga energi utama yang digunakan pada pembangkit listrik ini adalah bahan bakar yang akan digunakan untuk memanaskan air, sehingga menimbulkan uap sebagai penggerak turbin generator. Bahan bakar yang digunakan bisa dengan batu bara ataupun minyak. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan salah satu energi alternatif di mana pembangkit listrik memanfaatkan sinar matahari. Tentu saja PLTS merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan tidak terbatas dengan penggunaannya. Sebab sinar matahari yang digunakan tidak akan pernah ada habisnya, kecuali kiamat ya. Cara kerja pembangkit ini yakni dengan menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang kemudian menyimpannya ke dalam baterai atau aki, sehingga energi listrik tersebut dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG merupakan pembangkit listrik yang menggunakan gas untuk penggerakan turbin generator. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar cair berupa minyak maupun bahan bakar gas alam. Gas yang berasal dari ruang pembakaran akan memiliki tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga akan menggerakkan generator. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan uap panas bumi untuk menggerakkan turbin. Sebenarnya, prinsip kerja PLTPB sama dengan prinsip kerja pada PLTU. Hanya saja, pada pembangkit listrik ini, uap yang digunakan adalah uap panas bumi yang langsung berasal dari perut bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi biasanya banyak didirikan di daerah pegunungan dekat dengan gunung berapi, sehingga biaya operasional PLTPB lebih murah dibandingkan PLTU, sebab PLTPB tidak perlu memerlukan bahan bakar. Pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar. PLTD tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan skala besar. Pembangkit listrik ini biasa digunakan untuk mencukupi kebutuhan listrik dengan skala kecil atau skala rumahan saja, seperti pada perumahan, pedesaan,
ruko, atau acara hajatan tetangga. Putaran pada poros diesel dapat menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan reaksi pembelahan inti uranium dan reaktor nuklir untuk menghasilkan panas, di mana panas tersebut akan menghasilkan uap yang dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Penggunaan PLTN harus tetap mendapatkan perhatian sebab radiasi yang ditimbulkan dapat merusak tubuh manusia dan bahkan dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin secara alami. Tenaga angin akan memutar turbin yang akan menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan biasanya akan dialirkan melalui transmisi. PLTB juga termasuk dalam salah satu pembangkit yang ramah lingkungan sebab tidak menimbulkan emisi dalam proses menghasilkan energi listrik. Selain itu, pembuatannya pun tidak memerlukan lahan yang besar. Pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan ombak laut. Gerakan ombak laut yang menggulung serta naik turun merupakan sumber energi yang lumayan besar. Ombak memiliki kepadatan daya yang tinggi dan merupakan energi alternatif yang memungkinkan untuk menjadi sumber energi terbarukan. PLTO juga merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan sebab dalam proses penghasilan energi listrik tidak menghasilkan emisi. Pembangkit listrik tenaga sampah. Yap, kalian tidak salah dengar. Siapa sangka sampah yang sering kali menjadi masalah utama di berbagai daerah, bahkan negara dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Selain didaur ulang untuk menjaga lingkungan, sampah juga dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos dan menghasilkan energi listrik. Atau yang lebih dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga sampah, tetapi bukan sampah masyarakat ya. Untuk mengubahnya menjadi energi listrik, sampah terlebih dahulu dipilih untuk memisahkan mana yang dapat didaur ulang dan tidak. Kemudian, sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang atau digunakan kembali dimasukkan ke dalam tungku insinerator untuk dibakar dengan suhu di atas 1300 derajat Celcius. Jenis pembangkit ini tentu sangat bagus diterapkan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Berbagai negara pun sudah banyak yang menggunakan PLTSA ini, seperti Amerika, Jepang, Belanda, dan Eropa, di mana negara-negara tersebut sudah menggunakan sampah sebagai sumber energi dan sudah terbukti ampuh untuk menyelesaikan masalah sampah. Itulah macam-macam pembangkit listrik yang ada di dunia. Bagaimana? Menarik bukan? Like video ini jika kalian suka.